Orang soleh, ustadz, murtad hampir nggak ada. Tapi ente coba lihat, betapa banyak bekas pendeta. Banyak atau tidak? Banyak. Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Kristen Indonesia. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap teman-teman dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung perkembangan channel ini lewat subscribe, like, komen, dan yang sudah share video-video dari channel ini. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Pada video kita kali ini, kita akan membahas deretan para ulama besar dari Islam yang sudah murtad dan sekarang telah menjadi Kristen. Video ini dibuat sebagai jawaban terhadap Ustadz Firanda yang mengatakan dalam salah satu ceramahnya bahwa hampir tidak ada orang soleh katanya yang murtad atau ustadz, ya. Dan beliau mengatakan lebih banyak pendeta yang masuk Islam atau mantan pendeta dibandingkan dengan mantan ustadz. Ya, sebetulnya apa yang dikatakan oleh Ustadz Firanda ini adalah sebuah pertanyaan yang besar. Mengapa yang dia katakan itu hanya mantan pendeta? Padahal agama yang di Indonesia ini bukan cuma Kristen. Ada juga Hindu, Buddha, ada Konghucu. Kenapa cuma pendeta? Apa maksudnya? Nah, oleh sebab itu, dalam video ini, saya akan tunjukkan kepada Ustadz Firanda deretan ulama-ulama besar yang sudah murtad dan telah menjadi Kristen. Dilansir dari insertlife.com, dicatat mengenai deretan ulama-ulama besar yang sudah murtad. Ya. Insert Life menuliskan demikian. Deretan kisah ulama yang putuskan murtad karena alami berbagai kejadian. Ada beberapa nama yang sudah dirangkum oleh Insert Life dan saya akan bacakan untuk kita semua. Yang pertama itu adalah Imad Udin Lahis. Ya, diceritakan Iman Udit Lahis merupakan seorang mantan ulama paling tersohor kelahiran India. Ia dibesarkan dalam keluarga muslim yang sangat taat. Bahkan hampir seluruh keluarganya menjadi ulama tersohor di negeri Hindustan itu. Imad Udin Lahis dikenal sebagai seorang penerjemah Al-Quran ke bahasa Urdu serta menulis beberapa tafsir. Ini ulama yang sudah sangat-sangat tersohor ya. Ketertarikan Iman dengan ajaran Kristen bermula saat adanya perdebatan di kota Arga pada tahun 1854. Pada saat itu, dari pihak Kristen diwakili oleh Karl Vander, pendeta asal Jerman. Sementara dari kaum Muslim diwakili oleh saudara-saudara Imad sendiri, yaitu Rahmatullah Khairawani dan Muhammad Wasir Khan. Imad mempelajari kehidupan sufi yang juga memutuskan untuk murtad. Jadi ada seorang sufi yang sudah murtad sebelum si Imad ini sebetulnya. Dan dari sufi inilah Imad mempelajari kisahnya sufi murtad yang kemudian membuat si Imad ini murtad juga. Imad mempelajari kehidupan seorang sufi yang juga memutuskan untuk murtad, yaitu Maulvi Safdar Ali. Imad pun mengikuti Maulvi hidup dengan tenang sejak menjadi Kristen, terutama di negara yang dikuasai Barat. Imad pun memutuskan untuk murtad dan memeluk agama Kristen demi mendapatkan keselamatan dan ketenangan hidup. Tak hanya Iman, sang istri dan ke-9 anaknya pun turut mengikuti jejaknya untuk murtad. Waduh, ini sangat-sangat luar biasa ya. Tidak hanya dia, tetapi keluarganya pun turut diselamatkan atau turut masuk Kristen dan mendapatkan keselamatan yang sejati. Lalu yang kedua yang dicatat oleh Insert Life ini yang bernama Khalid Masjid Hasan. Ya.
Khalid Masjid Hasan dikenal sebagai salah satu mantan petinggi Perserikatan Islam di Inggris pada tahun 1974. Khalif pun mulai membaca Al-Quran dan buku-buku tentang Islam, namun keyakinannya sedikit berkurang saat ia membandingkan buku-buku yang seluruhnya sama seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Pada tahun 1985, Khalif pun mulai membahas soal agama Islam di keluarganya yang taat pada ajaran Kristen. Oh, jadi si Hasan ini adalah orang Islam, sedangkan keluarga besarnya itu orang Kristen ya. Namun keluarganya enggan meneruskan perdebatan dan mengatakan bahwa suatu saat Khalif akan meyakini agama yang sama dengan mereka. Khalif Masjid Hasan pun berdoa dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar keluarganya bisa percaya dan menerima kehebatan Islam. Jadi ini semacam tarik menarik lah atau tarik tambang lah. Keluarga dari pihak Kristen berdoa supaya Khalif ini bisa masuk Kristen, dan dari dia sendiri pun berdoa supaya keluarganya masuk Islam. Tetapi keluarganya serta ratusan jemaah lain justru mendoakan Khalif agar kembali ke ajaran Kristus. Ya, finalnya di tahun 1986, Khalif percaya akan cinta dari keluarganya, ia pun memutuskan untuk memeluk agama Kristen dan menjadi pemimpin paling berpengaruh di Inggris. Ya, jadi salah seorang yang sangat terkenal teman-teman memutuskan untuk masuk menjadi Kristen atau percaya kepada Yesus Kristus itu bukanlah sesuatu yang gampang. Orang seperti itu kalau diajak berdebat, diajak membangun argumentasi akan susah dikalahkan, kecuali jika ada pihak lain yang menggerakkan hati mereka untuk percaya. Dan tidak lain dan tidak bukan, itu adalah pribadi Roh Kudus yang menggerakkan dia untuk percaya kepada Yesus Kristus ya. Itu adalah kekuatan doa daripada keluarganya yang akhirnya mendapatkan jawaban, dia kembali kepada Yesus. Ini luar biasa proses orang ini murtad dari Islam dan menjadi Kristen. Mari kita lanjutkan. Yang ketiga adalah Haji Husman Muhammad. Haji Husman Muhammad yang meninggalkan keyakinannya sebagai Muslim pada tahun 2003 lantaran mendapatkan contoh yang tidak baik dalam lingkungan Islam di Ethiopia sejak kecil. Terlebih pemerintah tidak peduli dengan kerusakan tempat ibadah, termasuk gereja, hingga Husman memutuskan untuk pindah keyakinan menjadi Kristen. Namun, beberapa saat usai ia meyakini Yesus Kristus, Husman dan keluarganya mendapatkan siksaan karena ketahuan pindah agama. Dikabarkan keluarganya dipukuli, bahkan istrinya yang tengah hamil pun tak luput dari siksaan. Ini kasihan sekali ya, tidak ada peri kemanusiaan sama sekali. Orang sedang hamil dipukul, disiksa, orang pindah agama disiksa. Ini sama sekali tidak ada peri kemanusiaan teman-teman ya. Orang-orang yang melakukan itu adalah orang-orang yang biadab, yang sama sekali tidak memiliki belas kasihan, tidak memiliki kasih begitu. Dan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang percuma mereka berkata kami beragama, tetapi sesungguhnya di dalam praktek mereka sama sekali tidak mencerminkan apa yang mereka katakan. Dan orang-orang seperti itulah orang-orang yang kelak akan mendapatkan balasan yang setimpal daripada Tuhan. Ya, apa yang mereka lakukan itu. Dan kita berdoa bersama ya, jika ada orang-orang mungkin sampai sekarang yang pemikirannya sama dengan orang-orang yang suka menyiksa ini atas nama agama, kita doakan semoga mereka mendapatkan kasih karunia Tuhan, mengikuti jejak-jejak para ulama-ulama yang murtad ini untuk percaya kepada Yesus Kristus. Yang keempat adalah Omar bin Said. Ia juga merupakan seorang ilmuwan Islam yang menghabiskan waktunya selama 25 tahun untuk belajar dengan beberapa ulama terkemuka, mempelajari subjek aritmatika hingga teologi di Afrika. Pada tahun 1807, Omar ditangkap dalam sebuah konflik militer di Afrika dan dibawa melintasi Samudra Atlantik ke Amerika Serikat. Di sana ia diperbudak sepanjang hidupnya. Omar pun sempat melarikan diri dari seorang tuan yang zalim di Charleston, South Carolina, dan mulai berkelana hingga ke Fayetteville, North Carolina. Namun setibanya di Amerika, Omar ditangkap dan dijual kepada James Owen, saudara lelaki dari Gubernur Carolina Utara, John Owen. Pada tahun 1821 dikabarkan bahwa Omar pindah agama menjadi Kristen dan telah dibaptis.
Namun catatan menunjukkan bahwa Omar tidak pernah benar-benar melepaskan keyakinan sebagai umat Islam. Omar meninggal pada tahun 1864, 1 tahun sebelum Amerika Serikat secara resmi menghapuskan perbudakan. Dia menghabiskan 50 tahun hidupnya sebagai budak di rumah keluarga Owen. Yang kelima adalah Dr. Mark Gabriel Mustafa. Dr. Mustafa memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Mark Gabriel. Dr. Mustafa merupakan mantan ulama. Waduh, ini ulama ya. Dan guru besar di Universitas Al-Azhar. Waduh, dari Mesir. Ibu kota Kairo di Mesir. Ia dikabarkan telah mengubah keyakinannya pada 1994 setelah melalui serangkaian peristiwa hidup yang membuatnya enggan menjadi seorang muslim. Pria kelahiran Kairo 30 Desember 1957 itu sebenarnya lahir dan tumbuh di lingkungan dan budaya Islam yang ramah. Namun pergaulannya usai mengunjungi beberapa negara barat dan timur membuatnya jauh dari ajaran Islam. Ia menemukan fakta beberapa pemimpin muslim justru mengajarkan kekerasan kepada para pengikutnya. Saat Dr. Mustafa kembali ke Al-Azhar, pihak kampus mendengar kesalahpahamannya mengenai Islam. Dr. Mustafa pun dikeluarkan, lalu ditangkap dan dibiarkan kelaparan selama 3 hari. Ini kasihan sekali sih, nggak ada kemanusiaan sekali lagi ya. Setelah itu Dr. Mustafa pun dilepaskan tanpa pengadilan apapun. Pria yang telah mengganti nama menjadi Mark Gabriel itu semakin kehilangan keyakinannya pada Islam lantaran tidak menemukan kedamaian di dalam ajaran tersebut. Kisah Dr. Mustafa ini sempat viral pada tahun 2004 lalu, namun dari pihak kampus Al-Azhar akhirnya menampik kabar tersebut. Berdasarkan jejak daring yang ditelusuri Insat Live dari berbagai sumber, pihak kampus bahkan tidak pernah mendengar nama tersebut. Seorang pejabat di Al-Azhar yang telah bekerja selama 30 tahun di bagian penempatan dan pensiunan dosen menduga bahwa berita ini dikarang untuk kepentingan sensasi dan urusan bisnis semata. Ya, kalau sudah berkaitan dengan agama dan apalagi itu berkaitan dengan pihak kampus, ketika ada muridnya yang murtad, yang meninggalkan keyakinan padahal kampus itu terkenal dengan ajaran agamanya yang sangat luar biasa, ini akan menjadi sorotan yang luar biasa juga terhadap mereka begitu ya, sehingga wajar-wajar saja ketika namanya kemudian dihapus, dilupakan, bahkan ketika ditanya mereka merasa tidak tahu apa-apa begitu. Itu wajar-wajar saja. Tetapi berita yang beredar ketika dia mengganti namanya menjadi Mark Gabriel bukan berita yang hoax, itu betul-betul ada dan pernah terjadi pada tahun itu. Seorang ulama besar yang sekarang telah menjadi murtad dan saya mempercayai itu secara pribadi. Nah, teman-teman sekalian, ketika semua orang-orang ini percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi, itu adalah keputusan yang benar dan keputusan yang sangat luar biasa. Mereka memilih secara manusia, tetapi sesungguhnya mereka dipilih oleh Allah untuk diselamatkan. Roh Kudus telah bekerja dalam hati dan pikiran mereka, sehingga mengubah pola pikir mereka, mengubah doktrin mereka, mengubah cara pandang mereka terhadap Kristen. Dan di dalamnya mereka menemukan keselamatan yang sejati. Jadi bagi teman-temanku yang masih berpikir bahwa dengan berbuat baik, dengan beramal soleh, dengan berbuat apapun dapat mendatangkan keselamatan, coba Anda pikirkan kembali. Coba Anda renungkan dalam sehari itu Anda bisa berbuat kebaikan berapa banyak dibandingkan kesalahan. Kalau dikalkulasi, mana lebih banyak antara kesalahan dan kebaikan? Kalau saya secara pribadi saya jamin setiap detik kita bisa melakukan kesalahan. Melakukan kebaikan dengan motivasi yang salah pun itu adalah sebuah dosa. Ya, jadi masih yakin teman-teman bisa selamat oleh karena berbuat baik? Pikirkan kembali. Pesan saya yang terakhir adalah hanya di dalam Yesus Kristus terdapat keselamatan yang sejati. Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, katanya. Bahkan di Injil yang lain dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Demikian video kita hari ini, teman-teman. Jika ada pendapat teman-teman yang ingin dituliskan, yang ingin disampaikan, silakan tulis di dalam kolom komentar dan kita akan diskusikan secara bersama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.